Oke, hari ini kita akan memulai pemrograman Android. Ya, pertama, sebelum memulai aplikasi kita harus siapkan namanya APD dulu. Sesudah Anda install Android Studio, untuk link install Android Studio sudah ada saya siapkan nanti ya di link deskripsi. Kita Anda buat jalankan, klik Android Studio-nya. Nah, sambil tunggu prosesnya. Oke. Nah, setelah itu, sebelum kita memulai start a new Android Studio project, ada kalanya kita harus melakukan konfigurasi. Pertama, kita harus mengkonfigurasikan, klik configure, pilih SDK Manager. Nah, kita konfigurasi SDK dulu. Pertama, di SDK itu yang kita butuhkan ada SDK platform. SDK platform ini untuk keperluan mengenerate pertama kali ketika kita buat. Ada dari Android R sampai di paling bawah banget itu Android Esclair masih 2 gitu. Nah, silakan kalau pengen Anda install misalnya untuk menjalankan di file, tinggal checklist, pilih apply. Nanti ada download gitu. Kalau saya siapkan yang terbaru, nggak masalah, bagus yang terbaru. Kemudian di SDK Tools, ini kan platform SDK Tools. SDK Tools ini itu ada untuk Android SDK Building Tools. Nanti otomatis diinstal ketika pertama kali, dan nanti ketika ada updatean ada tulisannya update. Nah, ini segera diupdate saja untuk kebutuhan, dan di bawah sesuaikan kebutuhannya ya. Ke depan nanti akan paham. Yang penting pastikan SDK Tools-nya sudah terinstall. Kemudian SDK update ini untuk situs-situsnya bawaan resmi gitu ya. Nah, sudah pastikan sudah terinstall, ada 1 atau 2 atau lebih. Oke. Setelah itu dipastikan dikonfigur, selanjutnya konfigur APD. Konfigur APD ini untuk apa? Jadi ini punya saya sudah ada. Jadi kita bisa menguji coba aplikasi kita secara real time tanpa harus mengupload dulu ke Play Store aplikasinya. Nah, saya hapus dulu ya, delete ya, biar sama. Nanti ketika kok punya saya tidak ada. Nah, ini. Jadi ketika belum ada Anda buat tampilannya seperti ini, Anda pilih menu, ada tombol, bukan menu ya, maaf. Ada create virtual device. Setelah di create virtual device, pilih kategori yang Anda inginkan. Mau menjalankan kategori apa? TV, font, Wear OS, tablet, otomotif. Nah, kita coba font dulu ya. Nanti kan kita bikin aplikasi basisnya font atau tablet. Kita pakai font dulu. Kemudian di font ini banyak pilihannya, tetapi kita pakai yang ada tanda Play Store, jadi bisa pakai Play Store nantinya gitu. Kalau suatu saat nanti kita bikin aplikasi yang ada hubungannya dengan Play Store. Nah, kita pilih yang Pixel 2 saja, ukuran size-nya untuk 5 inch ya, ukuran layarnya, tinggal di next. Kemudian, nah di sini di sistem email kita pilih sistem operasi apa yang akan ditanamkan di 5 inch tadi, di Pixel tadi. Bisa Android R, Key, atau Pie gitu ya, atau Oreo, atau Anda mau milih sendiri, banyak banget gitu ya. Nanti Anda pilih Jelly Bean gitu. Yang direkomendasikan saja yang baru. Kalau bisa sih yang R. Ini seharusnya ada tombol download karena saya sudah download. Kalau belum silahkan Anda download gitu ya. Download, pastiin koneksi Anda terhubung dengan baik. Nah, pilih R yang sudah download, misal di next. Setelah di next, di sini ada APD name, kita bisa ngasih nama emulator kita bisa kasih nama, untuk menjalankan aplikasi kita kasih nama, atau dibiarkan seperti ini nggak masalah. Di startup orientasi, ketika ini dijalankan mau portrait apa landscape, bisa aja portrait. Nah, setelah portrait di sini ada show advanced setting. Di advanced setting ini sebenarnya untuk pengaturan kamera, network, emulator performa, memori dan storage, misal mau ganti internal, mau ganti SD card internalnya gitu, sebenarnya dibiarkan saja juga nggak jadi masalah. Atau mau ganti skin, misalnya skinnya seperti apa gitu. Kalau mau ganti skin seperti itu ya, nah kita biarkan saja konfigurasi standar, nanti kita rubah-rubahnya kalau ada kebutuhan lebih lanjut. Tekan tombol finish. Nah, sesudah selesai, saya perbesar ya. Ini ada tipenya, tipe open tablet, ini name-nya, ini bisa support Play Store, resolusinya 1080, 420 dpi, IP-nya 30, Android 10 ya. Untuk on list-nya 513. Ketika kita mau mengedit, silahkan tekan tombol ini edit disadip, atau mau menghapus atau memduplikat atau web data. Kalau misalnya udah terlalu banyak, uji coba aplikasi kita di APD ini atau di emulator ini. Ketika kita mau uji coba jalankan, nanti tampilan seperti launch this APD in the emulator.
Nah, ketika starting APD ini itu tergantung dari komputer masing-masing. Nah, ini contoh tampilannya. Sebenarnya di belakang sini lagi dikonfigur sama seperti kita beli handphone pertama kali. Ketika beli handphone pertama kali, kita jalankan dulu masih fresh gitu, nggak langsung ke menu utama secara langsung gitu ya, kan baru pertama kali dibuat nih. Sistem operasinya lagi ngakurin sesuai dengan settingan kita tadi. Nah, sambil nunggu saya jelaskan, ini bisa ada tombol minimize. Buat minimize ini buat close bisa. Ini untuk power off, jadi kita uji coba power off bisa tuh ada bikin aplikasi yang powernya dimatikan itu ketika dihidupkan handphone jalan apa. Nah, itu contoh aplikasinya kenapa butuh tombol power. Ada volume up, ada volume down, ini untuk ada rotate left, rotate right. Nah, ini lagi jalan ya, power Android ya. Setelah itu bisa screenshot, jadi Anda bisa men-screenshot, nggak perlu menggunakan sniping tools untuk misalnya mau sniping ini gitu, nggak usah. Jadi nanti ada fasilitas di sini untuk text screenshot. Kemudian ini ada enter zoom mode, kalau zoom mode sama ini tiga ini tombol back, home sama overview. Ini back, home sama overview ini untuk melihat yang sedang berjalan. Bisa aja sebenarnya tombol tiga ini ada di bagian bawah sini nanti kalau udah jalan gitu ya. Jalan udah jalan sambil tunggu ya, sambil tunggu ya. Nanti sudah jalan sambil tunggu. Udah selesai tunggu sebentar, sambil tunggu ya. Nanti setelah tunggu nanti muncul ya. Setelah muncul kita tunggu dulu. Di sini ada fasilitasnya ya. Nah, sambil tunggu dulu. Nah, ini udah pixel starting. Nah, ini tampilannya gitu ya. Nanti aplikasi yang sudah kita install akan tampil di sini. Nah, ketika ini ada menunya sama aja seperti emulator untuk bermain game seperti Memu Play ataupun Nox Player itu nanti ada di sini gitu ya. Nanti ketika install bisa ada di sini nanti terinstall. Nah, ini jadi sebenarnya mengganti smartphone kita, daripada kita menggunakan smartphone kita ada kalanya bagus menggunakan emulator ini sebelum kita memulai start new Android Studio Project. Nah, itu tadi untuk tutorialnya cara pembuatan APD. Untuk tutorialnya sekian. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar. Terima kasih.